Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bahari dari kelas Teknik Informatika 5B. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penggunaan chatbot untuk asisten wali santri pada aplikasi pembayaran menggunakan metode Retrieval Based Model. Langsung saja pada latar belakang. Yang poin pertama, aplikasi pembayaran online adalah platform digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan secara elektronik melalui perangkat pintar seperti smartphone atau komputer atau perangkat pintar lainnya yang memungkinkan mengakses aplikasi tersebut. Poin kedua, yakni pelayanan pelanggan merupakan salah satu bidang yang menjanjikan, di mana asisten cerdas dapat memainkan peran penting. Jadi di sini chatbot ini memerankan peran penting bagi pengguna atau pelanggan, yakni wali santri, dalam mempermudah sistem memahami sistem aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, model Retrieval Based menawarkan sejumlah keunggulan dalam pengembangan chatbot seperti efisiensi jawaban, relevansi jawaban, dan kemudahan implementasinya. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pengguna chatbot dalam meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses pembayaran bagi wali santri tersebut. Lalu yang kedua, sejauh mana sih kemampuan chatbot yang berbasis Retrieval Based Model ini dalam memberikan respon yang akurat dan relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan wali santri. Lalu tujuan penelitian ini yakni yang pertama, menganalisis efektivitas chatbot dalam mengukur seberapa efektifkah penggunaan chatbot dalam meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi pembayaran bagi wali santri. Lalu yang kedua, menilai kualitas respon chatbot untuk mengevaluasi kemampuan dalam memberikan respon yang akurat dan relevan terhadap pertanyaan wali santri. Lanjut ke batasan penelitian. Yang pertama yakni kecepatan proses dalam menangani permintaan pengguna seperti pengecekan tagihan, konfirmasi pembayaran, dan informasi terkait pembayaran. Pengukuran ini dilakukan menggunakan data uji coba chatbot pada kelompok pengguna yang ditentukan. Jadi sebelum chatbot ini kita implementasikan di aplikasi tersebut, kami akan melakukan uji coba pada beberapa orang. Lalu yang kedua yakni dataset yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian hanya mencakup data percakapan yang relevan dengan konteks pembayaran dan pertanyaan terkait informasi santri. Lanjut ke manfaat penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan atau pengguna, ini wali santri. Penelitian ini dapat membantu menciptakan chatbot yang mampu memberikan informasi dan bantuan secara cepat dan akurat kepada wali santri, sehingga meningkatkan kualitas layanan pengguna. Yang kedua, efisiensi dalam proses pembayaran. Dengan penerapan chatbot ini, proses pembayaran dapat menjadi lebih efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi, dan meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Hasil penelitian dapat memberikan data dan wawasan yang berguna bagi pengelola aplikasi untuk mengambil keputusan yang baik dalam pengembangan dan peningkatan fitur chatbot ini. Ini 3 penelitian terkait yang saya dapatkan mengenai penelitian saya. Yang pertama berjudul penerapan Launching Retriever dengan model chat OpenAI dalam pengembangan sistem chatbot hadis berbasis Telegram yang diteliti oleh Herwanza. Metode yang digunakan yakni metode chatbot OpenAI. Hasilnya meningkatkan efisiensi pencarian mengenai informasi hadis. Yang kedua, evaluasi kinerja chatbot dengan integrasi algoritma RNN dan LSTM dalam optimalisasi respon percakapan pada sistem PMB yang diteliti oleh Prasetyo dan Edi Sudianti menggunakan metode Natural Language Processor atau NLP
Hasilnya, akurasi chatbot mencapai 92,86% dalam memahami dan merespon permintaan pengguna. Lalu yang ketiga, launching implicit user profiles for personalized retrieval-based chatbot. Dicetuskan oleh Qian dengan metode retrieval-based chatbot. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan chatbot personalisasi dengan mempelajari profil pengguna implisit dari WA Dialog untuk meningkatkan konsistensi kepribadian chatbot. Lanjut ke kajian pustaka. Yang pertama, chatbot merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menstimulasikan percakapan manusia melalui platform teks atau suara. Lalu yang ketiga, metode yang saya gunakan yakni retrieval basic model adalah pendekatan dalam pengembangan chatbot yang berfokus pada pemilihan respon yang paling relevan dalam database yang telah tersedia. Lalu peranan chatbot dalam aplikasi pembayaran ini, yakni pengguna chatbot dalam aplikasi pembayaran memiliki berbagai manfaat seperti otomatisasi proses informasi, lalu peningkatan efisiensi layanan dan user experience. Lanjut ke metode penelitian. Alur penelitiannya yakni mulai dari pengumpulan data, setelah itu pengolahan data, metode pengujian, dan hasil penelitian. Mulai dari pengumpulan data, yang pertama, data diambil dari log percakapan pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ dan dokumen resmi terkait proses pembayaran dari lembaga pendidikan, yakni pondok pesantren. Lalu kedua, wawancara dengan petugas administrasi untuk memahami pola pertanyaan umum atau yang sering ditanyakan oleh pengguna, yakni wali santri. Lalu ekstraksi data dari basis data sistem pembayaran yang ada. Jadi kami akan meminta database dari aplikasi tersebut. Lalu yang keempat, jumlah data. Kami akan mengumpulkan sekitar 500 sampai 1000 entry percakapan yang mencakup berbagai skenario pertanyaan dan jawaban. Lalu yang terakhir, tipe data. Data berbasis teks yang berisi pertanyaan umum, misalnya seperti bagaimana cara membayar biaya bulan ini dan memberikan jawaban yang relevan. Lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data di sini yakni yang pertama ada normalisasi teks. Tahapan pengelolaan awal dalam bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian dan pengujian chatbot memiliki kualitas yang optimal. Lalu pembersihan data dan tokenisasi, yaitu langkah berikutnya yang memproses memecahkan teks menjadi unit-unit kata atau frasa kecil agar lebih lunas, agar lebih mudah untuk dianalisis. Lalu terkait metode, yang pertama pemrosesan awal input data yang kami dapatkan dari pengumpulan data tadi, lalu pencarian dalam basis data, yakni pengumpulan data yang berbasis database yang telah saya dapatkan, lalu penentuan skor kesamaan, pemilihan respon yang terbaik dari data-data pertanyaan yang sudah diolah. Lalu pengujian metode, pengujian akurasi menggunakan data uji yang belum pernah digunakan saat pelatihan untuk mengukur ketepatan respons. Pengujian kecepatan mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk memberikan jawaban. Lalu pengujian kepuasan pengguna yang nantinya akan melibatkan 50-100 wali santri untuk menguji chatbot dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka tentang jawaban yang diberikan oleh chatbot tersebut. Dan evaluasi validasi hasil. Yang pertama, hasil respon chatbot dibandingkan dengan jawaban manual dari petugas administrasi untuk mengevaluasi konsistensi dan akurasi. Hal ini dilakukan menggunakan metrik confusion matrix yang mencakup true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Lalu menggunakan cross validation pada dataset uji untuk memastikan model dapat memberikan hasil yang stabil dan di berbagai skenario. Ini terkait jadwal penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian.
Lalu pengumpulan data yang tadi telah saya ajukan. Dilanjut dengan pelaksanaan siklus 1 terkait kelanjutan pengumpulan data, pelaksanaan siklus 2, pengumpulan data tadi, dan pengolahan data yang sudah saya dapatkan. Dan terakhir yakni penyusunan laporan penelitian. Dan ini beberapa daftar pustaka yang saya pakai atau saya ambil untuk penelitian saya. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi yang dapat saya ungkapkan. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.